penyebab kredit macet kan banyak ya guys gitu, kayak bangkrut atau apa itu bisa jadi kredit macet. Tapi dalam sisi asuransi jiwa kredit yang di cover adalah resiko kematiannya gitu, yang mana itu juga bisa mempengaruhi level NPL dari bank. So NPL itu apa? Boleh dijelaskan? non performing loan, artinya kredit macet Kredit lah macet gitu. ya. Jadi disitulah level asuransi jiwa tuh relevan di sini gitu. Jadi kalau nggak ada asuransi jiwa ya kasihan juga teman-teman perbankan untuk mengcover itu gitu. Dan kasihan juga tertanggungnya juga, mungkin kalau nggak ada asuransi jiwa kredit bisa jadi fee-nya jadi lebih besar atau bunganya lebih besar. Mekanisme seperti itu bisa terjadi. Jadi memang sangat penting mendukung stabilitas sektor perbankan. Tapi kalau asuransi jiwa kredit ya itu untuk NPL tadi itu, untuk di banknya penting, tertanggungnya penting gitu. Jadi ya makanya muncul dan saya rasa hampir semua paling tidak di level-level KPR, multiguna sudah pasti keberadaan dari asuransi jiwa tuh sudah pasti diperlukan. Kita kerja di reasuransi ya, teman-teman yang mungkin nonton ini kerja di industri asuransi ya, kita ngerti, orang lain tentu belum tentu ngerti, ya kita edukasilah mereka biar literasi juga meningkat gitu. Halo Sobat Riu, kembali lagi di Rain Podcast, podcastnya Indonesia Re, bersama saya Ivan. Hari ini kita akan ngebahas soal asuransi jiwa kredit, di mana kita tahu asuransi jiwa kredit itu sangatlah penting untuk menyokong perekonomian di Indonesia, khususnya dari sisi perbankan maupun multifinance. Namun yang kita tahu juga beberapa tahun ini asuransi jiwa kredit dihadapi dengan dinamika. Dan untuk lebih detailnya mungkin kita akan bahas pada podcast hari ini. Kebetulan kami juga sudah kehadiran narasumber yang sudah cukup sering tampil di Rain Podcast. Bapak Aprom Evanda, mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman semua. Ya halo teman-teman Indonesia Re, Rain Podcast. Kembali lagi, perkenalkan nama saya Apro, saya dari Life and Health Reinsurance di Indonesia Re, di Product Development and Individual Pricing, also Business Development. Agak panjang soalnya. Agak belibet ya? Belibet. Oke. Oke, Bro Apro. Sebelumnya thank you nih udah hadir di Rain Podcast. Kita langsung aja kali ya ngebahas soal asuransi jiwa kredit ini. Gimana tuh Pak? Pertama, gimana sih perjalanan evolusi asuransi jiwa kredit sampai ke titik saat ini? Menurut Bro Apro nih. Panjang sih sebenarnya, tapi in summary lah ya. Jadi memang mungkin sejak tahun 2016, sebelum 2016 kayaknya bisa dikatakan asuransi jiwa kredit itu so far so good lah ya. Tapi memang setelahnya banyak pelonggaran, banyak market perang market dari sisi TC rate, kemudian memburuk ditambah sama COVID gitu kan. Jadi memburuk banget lah dari periode 2020 sampai 2023 gitu. Sebenarnya udah dimulai dari 2018 sih gitu. Sehingga pelaku industri di sini di asuransi dan reasuransi itu mulai kayaknya perlu ada perbaikan nih gitu. Kayaknya udah banyak banget nih merahnya gitu di rapor gitu. Jadi mereka berbenah, tentunya pembenahan tersebut kan nggak mudah untuk diterima market ya gitu. Dari sisi perbankan, dari sisi tertanggung, sehingga dalam hal ini regulator pun turut andil untuk memperbaiki. So mungkin ada shock market lah mungkin selama 2023, 2025, tapi at the end ya demi sustainabilitas industri itu mungkin bisa diserap bersama-sama gitu sih bro. Iya, oke. Kalau menurut Bro Apro nih, asuransi jiwa kredit tuh penting gak sih dalam mendukung stabilitas sektor perbankan dan multifinance? Nggak bisa dipisahkan bro. Pasti nyambung terus ya? Pasti nggak bisa. Kita butuh kredit bro. Betul. Ya kredit apa? Ini orang kaya gak perlu kredit. Ya, tapi kan mostly kita butuh kredit. Betul. Ya. I mean level kredit kan banyak dari KPR, kemudian mobil, even yang kredit-kredit ringan juga itu tipe dari kredit. Jadi
perbankan punya mekanisme sendiri dalam memberikan kredit, dan mereka harus menjaga level dari kredit macetnya. Penyebab kredit macet kan banyak ya guys, gitu kayak bangkrut atau apa itu bisa jadi kredit macet. Tapi dalam sisi asuransi jiwa kredit yang di cover adalah resiko kematiannya gitu, yang mana itu juga bisa mempengaruhi level NPL dari bank. So NPL itu apa? Boleh dijelaskan? non performing loan, artinya kredit macet Kredit lah macet gitu. ya. Jadi disitulah level asuransi jiwa tuh relevan di sini gitu. Jadi kalau nggak ada asuransi jiwa ya kasihan juga teman-teman perbankan untuk mengcover itu gitu. Dan kasihan juga tertanggungnya juga, mungkin kalau nggak ada asuransi jiwa kredit bisa jadi fee-nya jadi lebih besar atau bunganya lebih besar. Mekanisme seperti itu bisa aja terjadi. Jadi memang sangat penting mendukung stabilitas sektor perbankan. Makanya tidak bisa terpisahkan walaupun ada perubahan-perubahan, perbankan tetap menerima perubahan tersebut demi sustainabilitas yang baik antara perbankan, tertanggung, dan asuransi itu sendiri. Setuju. Jadi memang mungkin asuransi jiwa kredit ini juga untuk perkembangan di suatu negara juga penting juga berarti ya Bro Apro ya. Betul. Nah kan ini di produk asuransi jiwa kan nggak cuma asuransi jiwa kredit ya. Ada yang health juga, ada life juga. Nah kira-kira faktor yang membuat produk ini tetap menjadi instrumen penting tuh di tengah produk perkembangan produk asuransi lainnya tuh apa sih? Relevansinya sih berbeda ya. Kalau health kan kita butuh untuk mengcover kita morbidity-nya ya kalau sakit gitu ya. Tapi kalau asuransi jiwa kredit ya itu untuk NPL tadi itu, untuk di banknya penting, tertanggungnya penting gitu. Jadi ya makanya muncul dan saya rasa hampir semua paling tidak di level-level KPR, multiguna sudah pasti keberadaan dari asuransi jiwa tuh sudah pasti diperlukan gitu. Jadi sudah pasti instrumen yang penting lah, walaupun nggak bisa dibandingkan juga sih produk asuransi jiwa dengan produk yang lain gitu. Kebutuhannya berbeda. So kebutuhan dari asuransi jiwa kredit itu yang memang sudah ada dan sebegitu relevan untuk dipakai gitu. Nah, kalau dilihat nih kan beberapa tahun belakangan ini kan banyak dinamika ya, Bro Apro ya. Kalau menurut Bro Apro nih, apa sih tantangan terbesar dari asuransi jiwa kredit saat ini? Dan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kalau yang beberapa tahun yang lalu tuh karena keadaannya pelonggaran sudah terjadi ya. Orang kalau udah Pelonggaran tuh karena apa tuh, Bro Apro? ya kayak Karena misalkan kompetisi kah? ketentuan iya kompetisi, tentunya kompetisi. Pencetus utamanya kompetisi sebenarnya. Ketentuan underwriting dilonggarin dari yang tadinya mungkin ada full underwriting, kemudian SIO, kemudian benar-benar yang GIO. GIO itu guaranteed insurance ya. Jadi yang penting bayar dapat pertanggungan. Mau sakit atau enggak itu urusan belakangan gitu. Jadi nggak dicek dulu tuh ya dia sakit atau enggak? Enggak, memang fitur GIO sendiri itu untuk itu gitu. Tapi kan kebablasan jadinya. Jadi ketika itu diketatin ya tentu market ya kok diketatin gitu kan. Jadi ya itu tantangan yang zaman dulu. Mengetatkan sesuatu yang sudah longgar tuh sulit. Betul. Gitu kan. Belum lagi kita bicara soal harga harus dulu kan harga udah underpriced banget. Dinaikkan udah pasti orang kayak beli beras aja Pak. Tiba-tiba beras naik kan nyap-nyap ya orang Nyap gitu ya kan. pasti. Istri di rumah Padahal kayak, itu wah, dibutuhkan kenaikan betul. tersebut ya. Naik tetap dibeli juga kan gitu. Ya sama kayak gini juga. Tapi protes dulu. Protes dulu gitu. Jadi ya memang tantangan di zaman dulu seperti itu. Tantangan sekarang lebih kepada masih related terhadap yang dulu. Tetapi keadaan ekonomi juga in this ekonomi nggak baik-baik aja gitu. Jadi memang agak margin levelnya harus diatur sedemikian rupa. Market juga lagi nggak baik-baik aja. Jadi kompetisi lagi hot-hotnya lah gitu. Tapi tetap walaupun seperti itu dari pihak reasuransi selalu mengatakan kepada asuransi, partner-partner kita, bahkan kita juga aktif untuk memberitahukan ini ke pihak perbankan dan juga regulator lah ya, bahwa ya walaupun dalam keadaan seperti itu sustainabilitas tetap nomor satu. Kita harus tetap jaga gitu. Itu sih tantangan terbesarnya, memastikan semua tetap baik-baik aja di tengah-tengah mempertahankan sustainabilitas gitu. Tapi kalau dilihat dari belakang sampai sekarang ini udah mulai membaik, tapi udah Ya, betul, menunjukkan membaik. perbaikan berarti ya. Ya cukup senang sih karena dalam 3 tahun terakhir walaupun sulit di awal tapi mulai diterima. Iya. Nah kalau dari sisi perbankan sendiri nih, kira-kira menurut Bro Apro ya,
ada nggak sih kontribusi asuransi jiwa, apakah dapat membantu bank dalam memitigasi resiko kredit macet menurut Bro Apro? Ya tadi ya seperti dijelasin, bisa aja dan pasti bisa. Mostly sih sebenarnya NPL itu kalau berdasarkan data yang saya pernah lihat ya, pengaruh dari kredit macet karena mortality itu yang paling besar sih. Kematian Gitu, ya. kematian gitu. That's why OJK kan sekarang sudah memberikan regulasi terbaru bahwa mortality risk harus di-cover oleh asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi jiwa lah yang mengerti how to calculate the risk, how to manage the exposure, something like that gitu. Jadi dulu kan mungkin dicampur adukan sehingga ya mungkin sebelah mata ngeliat exposure itu, tapi ternyata itu yang lebih besar. So penting banget sih dengan adanya pertanggungan asuransi jiwa kredit ya NPL pun bisa dijaga oleh si perbankan tadi gitu. Jadi pada dasarnya dalam bisnis itu khususnya di asuransi kredit gitu ya. Ini pihak bank juga harus mendengarkan pihak asuransi gitu ya. Betul. Dalam memitigasi resiko tersebut gitu. Iya benar. Karena kan saling butuh. Betul, betul. Nah, kalau terkait isu literasi gitu ya dan kepercayaan publik, apakah masih menjadi hambatan bagi penetrasi asuransi jiwa kredit menurut Bro Apro? Sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa literasi kita memang belum sebaik Singapura. Produk asuransi itu lebih kepada kayak produk yang ditawarkan bukan yang dicari gitu ya. Kebanyakan juga kalau saya lihat sih untuk asuransi jiwa kredit itu lebih karena mandatory ya. Jadi teman-teman kalau kredit nih KPR udah pasti tuh wajib banget Harus ada harus ada asuransinya. Tapi itu yang menjadi tantangan buat kita semua gitu. Kita kalau ada polis ya dibaca. Karena dengan adanya polis tersebut memberi informasi kepada kita sebagai penanggung apa aja sih kewajiban dan hak kita gitu. Jadi memang secara saya coba jawab pertanyaan Bro Ivan, literasi sama kepercayaan publik dampaknya di AJK tuh nggak terlalu besar karena mandatory. Orang anyway pasti disuruh beli gitu. Tetapi walaupun mandatory ya tolong kita harus mengerti gitu biar nggak ada dispute, tidak ada misinterpretasi, itu yang dihindari gitu. Syukurnya memang di asuransi jiwa kredit penetrasinya besar karena memang mandatory. Namun perlu juga bagi asuradur, perbankan juga membantu si penanggung ini untuk lebih well informed lah tentang produk yang mereka akan beli. Karena banyak banget tuh sebenarnya ada survei bilang bahwa kebanyakan orang Indonesia tuh nggak tahu produk yang dibeli gitu. Ya beli-beli aja gitu. Kayak saya udah di cover tapi nggak tahu covernya apa ya gitu. Nah itu tuh yang hal-hal yang sebenarnya kita kerja di reasuransi ya teman-teman yang mungkin nonton ini kerja di industri asuransi ya kita ngerti, orang lain belum tentu ngerti, ya kita edukasi lah mereka biar literasi juga meningkat gitu. At the end of the day, saya yakin sih keterbukaan informasi zaman sekarang lebih bagus dibandingkan 20 tahun yang lalu. Betul. Harusnya Gen Z atau Gen Alpha, Gen baru apa beta kali ya, nggak tahu lah. Mereka akan lebih aware lah tentang isinya apa sih sebenarnya, pentingnya apa sih gitu. Oke. Nah kalau dari sisi regulator gitu ya dari OJK, di mana OJK tuh kan selalu mengeluarkan regulasi-regulasi ya. Nah di asuransi jiwa kredit ini bagaimana sih regulasi terbaru dari OJK mempengaruhi pengelolaan resiko dan tata kelola pada produk ini? This is a big thing sebenarnya Mas. Jadi OJK ngelakuin hal yang bagus banget untuk AJK lah. Mereka involve membuat regulasi yang bagus. Beberapa hal banyak sebenarnya POJK, teman-teman bisa cek ya POJK-nya gitu. Dua hal yang saya mau bahas di sini. Yang pertama adalah OJK itu sangat menyarankan bahwa resiko itu harus benar-benar di-write dengan baik. Sebenarnya OJK sudah bilang no guaranteed. No guaranteed gitu. Kenapa? Karena guaranteed itu nggak bagus buat perbankan, nggak bagus buat asuransi, nggak bagus juga buat tertanggung. Karena kalau misalkan guaranteed itu konflik, konsekuensinya naikin premi kan semua orang jadi kemahalan preminya kan, betul nggak? Walaupun yang bagus juga naik. Iya, naik yang bagus juga naik juga. Jadi
OJK sudah menyarankan seperti itu, walaupun pada praktiknya beberapa masih ada yang melakukan itu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Dan OJK juga memisahkan tuh, kalau misalkan resikonya dari mortality, maka harus di-cover oleh asuransi jiwa. Kalau resikonya non-mortality, misalkan dia macet bukan karena meninggal, itu baru bisa di-cover oleh asuransi umum. Nah ini tuh bagus banget. Kenapa kalau nggak digituin, wah koboi semua Pak. Zaman dulu koboi semuanya. Semuanya AJK sikat. Asuransi umum berantem sama asuransi jiwa untuk ambil-ambilan. That's happen gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu, karena memang sudah dipisah. Kalau memang mortality ya udah kembalikan itu kepada ahlinya, asuransi jiwa gitu. Itu juga bagus untuk menjaga level TC dan premi yang common practice sesuai gitu. Lebih prudent juga Lebih prudent juga gitu. So that's why Indonesia lagi banyak banget nih dapat penawaran-penawaran AJK kayak BPD, BPR gitu kan. Karena sebelumnya mungkin teman-teman di asuransi umum udah ngambil, sekarang nggak boleh. Jadi untuk yang jiwanya tapi ya. Kalau untuk yang kredit macetnya sih boleh aja di cover oleh teman-teman asuransi umum. Gitu sih. Thanks to OJK. Nice. Pesan sponsor ya. Pesan sponsor. Enggak sih, sponsor dari hati itu. Dari hati, ya benar. Oke, kalau peran dari reasuransi ini, kita balik ke topik reasuransi ya. Gimana sih menurut Bro Apro peran reasuransi dalam mendukung stabilitas keuangan perusahaan asuransi jiwa? Besar lah. Jadi kenapa sih asuransi butuh reasuransi? Kapasitas, ya kan? Backup kapasitas tuh number one thing. Karena kan asuransi di depan ngambil pertanggungan dari penanggung, kemudian mereka punya retensi kan. Above the retention itu kan tentu sesuatu yang they cannot handle gitu ya, because they have their own regulation lah terkait dengan retensi. Di atas itu akan dikirimkan ke reasuransi. Disitulah reasuransi relevan untuk asuransi jiwa. So dalam hal ini penting sekali reasuransi untuk menjaga stabilitas, karena kalau misalkan teman-teman asuransi mengcover itu semua, tentunya dense tuh exposure di sana kalau nggak dibagi. Dan reasuransi bisa memberikan proteksi kapasitas itu. Jadi teman-teman di asuransi bisa fokus juga untuk memperluas bisnis mereka tanpa harus memikirkan kapasitasnya gimana, karena dari asuransi bisa backup. Setuju sih. Jadi kayak misalkan juga perbankan di asuransi jiwa kredit di cover oleh asuransi, ini sama halnya juga asuransi di cover oleh reasuransi gitu. Betul, ya. Betul. Resikonya sama-sama dibagi ya. Benar. Nah kalau dari sisi produk nih, Bro Apro kan dari departemen produk juga kan. Iya. Ada nggak sih sumbangsih reasuransi kepada perusahaan asuransi jiwa terhadap pengembangan produk atau mungkin analisa produk dalam asuransi jiwa kredit ini? Ada. Dalam setahun terakhir kami itu benar-benar mati-matian untuk ngelakuin studi. Why? Karena kami pernah berdarah dulu. Kan Indonesia berdarah banget tuh, kalau tenggelam darah tuh. Gitu. Tapi karena tenggelam tadi kita punya data untuk kita analisa. So we make study gitu, dan kita kembalikan juga ke industri untuk bilang look out gitu, inilah yang terjadi dulu, ini lesson learn-nya. Dan tidak hanya sampai sisi study, kita pun buat pricing tools. Jadi inovasi dalam pembuatan produk itu, pricing tools yang kami buat sebegitu fleksibel sehingga kami bisa menentukan. Jadi dalam pricing itu semua bisa dihitung. Ya. Tapi bukan semuanya bisa di cover oleh premi. Contoh kalau misalkan boncosnya karena fraud, mau preminya mau dinaikin berapapun nggak akan cukup. Tapi Indonesia udah sekarang punya pricing tools kayak misalkan kalau GIO harganya berapa, SIO berapa, full rating berapa, even waiting period. Waiting period juga ngaruh. Iya ngaruh terhadap gitu, rate. Ngaruh. Jadi if you want a 6 months period, ya lower lah preminya dibandingkan 3 months or even nothing at all gitu. Tapi di situ kami karena datanya punya, jadi kita kerjain. Anak-anak zaman sekarang kan pintar banget ya gitu. So they calculate buat pricing tools. In term of pricing, saya sih bisa bilang tim kami ya 1 hari, less than a day udah bisa tahu harganya. Paling yang lama tuh TC-TC yang lain lah gitu. So itu inovasi dari asuransi, dan saya yakin sih kayaknya Indonesia terdepan lah dalam hal itu. Kita juga udah pernah sampaikan ini kan di seminar kita IAS yang keempat.
Oke. Nah, kalau ini mungkin kita lebih ngebahas dari sisi makro lah ya, makroekonomi ya. Bagaimana menurut Bro Apro nih ya, bagaimana reasuransi membantu industri menghadapi risiko sistemik seperti krisis ekonomi atau mungkin pandemi, itu apa sih peran reasuransi? A lot. Waktu COVID 2020, Iya. 2021 tuh kami bleedingnya parah banget itu di AJK tuh. We pay maybe almost 100 billion lah gitu. Oke. Dan itu support kami memang, dan itu resiko kami gitu. Dan itulah kenapa Indonesia Re as a reinsurance itu relevan gitu ya. Jadi ya pada saat shock market seperti itu, reasuransi itu sangat relevan untuk membantu asuransi dan perbankan dalam hal ini. Walaupun bleeding ya, tapi ya memang itu resikonya. Lagi pula kan krisis kan tidak terjadi setiap waktu ya Iya, gitu. iya. That's why pencadangan itu penting dan lain-lain gitu. Dan Indonesia Re sih survive ya after COVID. It's a horrible time but we survive gitu. Dan we take a lesson too. Kalau menurut Bro Apro nih ya, kan kalau pandemi gitu semua bleeding dong pasti. Betul. Tapi mana sih pihak yang paling dikorbankan lah ibaratnya yang paling menanggung kerugian tersebut tuh, apakah pihak perbankan atau asuransi atau reasuransi? Semuanya sih, semuanya sih. Kita nggak bisa bilang paling dikorbankan gimana. Semua punya 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 porsinya masing-masing. Karena kalau misalkan kayak pandemi itu nggak bisa kita lihat cuma dilihat dari ya banyak korban melayang, tapi Iya, iya. ekonomi merosot pun juga naikin NPL-nya teman-teman di bank kan gitu. Betul. Asuransi jiwa juga walaupun mereka ada retensi, batas retensi tentunya juga mereka bleeding. Ya reasuransi ya akumulasi semuanya. Misalkan satu asuransi bleeding, hitung ada berapa asuransi AJK, Indonesia Re cover berapa tuh? Ya udah multiply aja lah tuh berapa ruginya gitu. So ya tapi nggak apa-apa, itu that's why ada reasuransi kan Betul, gitu. betul. Ya selama kita hitung dengan benar, selama kita cadangin dengan benar, badai pasti berlalu gitu. Dan kita juga dapat pelajaran dari situ kan. Betul, betul. Kedepannya kita bisa ngasih yang lebih prudent lagi. Yep. Oke, lalu kira-kira apa sih bentuk kolaborasi strategis yang dapat dikembangkan antara asuransi jiwa, reasuransi, dan juga lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat di Indonesia ini? Kolaborasi strategis tentunya ini ya, tentunya ruang diskusi harus selalu dibuka. Ya, Kenapa perlu dibuka? Karena bisa aja walaupun barangnya sama-sama kita lihat asuransi jiwa kredit. Misalnya ada bola nih, ini asuransi jiwa kredit. Bro JK, saya reasuransi, mungkin ada orang lain asuransi, kita cuma ngelihat di satu sisi doang kan yang Iya. kita lihat di depan gitu. Kita cuma bisa bilang oke, bolanya warna biru, tapi di sebelah sana bilang warna kuning, hijau, padahal bola yang sama gitu. So diskusi perlu untuk kita tahu POV masing-masing gitu. Bagaimana POV reasuransi, POV asuransi, bahkan POV dari regulator itu sendiri. Dengan adanya diskusi yang berkelanjutan, tentunya kan kita bisa mengupdate mana yang baik untuk pasar. Ketika kita baik untuk pasar tuh nggak cuma untuk pelaku industri, tapi juga untuk si tertanggungnya juga gitu. Betul. Masyarakat mendapat manfaat, penanggung juga sustain, penanggung di sini asuransi dari asuransi, OJK pun sebagai yang jaga gitu ya, melakukan tugas jaganya juga lebih enak dan memberikan regulasi yang berkelanjutan dan fair untuk semuanya. Jadi bentuk kolaborasi strategisnya menurut saya sih ruang diskusi harus selalu dibuka, dan saya sih appreciate ya OJK juga melakukan hal tersebut, very good, dan terus dikembangkan lah kayak gitu, terus dilakukan dan dikembangkan gitu untuk kebaikan bersama. jadi pada dasarnya how we maintain this industry ya semuanya perlu keterbukaan lah ya. Betul, transparansi. Transparansi dengan tujuan ya udah kita jagain nih industri ini rame bareng-bareng. Iya gitu betul, sih. benar. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih bro. Oke, Oke. finally. Jadi menurut Bro Apro nih ya, kira-kira masa depan asuransi jiwa kredit di Indonesia tuh
seperti apa sih? Akan kayak gimana dan bagaimana sinergi dengan reasuransi akan berperan dalam mewujudkan industri yang lebih stabil dan berkelanjutan? Masa depan asuransi jiwasraya di Indonesia itu tergantung 4 pihak. Hmm, 4 pihak dan beberapa keadaan. Oke. 4 pihak yang saya maksud di sini adalah tertanggungnya, Hmm. kemudian regulatornya. Tertanggung kenapa tuh? Ya tertanggung karena ya kan mereka yang dapat kreditnya gitu. Bagaimana mereka bisa menerima informasi atau perubahan, mendapatkan benefit yang baik, servisnya dari asuransi baik atau enggak, itu kan penting buat mereka. Regulatornya asuransi dan reasuransi. Selama empat-empatnya ini tuh mau bekerja sama gitu, saling mengerti untuk industri yang lebih sehat, harusnya sih aman gitu. Keterbukaan data, transparansi, regulasi yang baik, berpihak untuk semua hal gitu, semua pihak. Dan keadaan yang tadi saya bilang, pihak dan keadaan itu adalah keadaan ekonomi gitu. Karena nggak mungkin kan AJK-nya bisa naik kalau ekonominya nyungsep. Iya. Ya kan gitu. Jadi kita doakan juga ekonomi kita membaik gitu. Keadaannya memang lagi baik-baik aja, tapi kalau kita percaya we thrive lah gitu. Jadi ya selama beberapa faktor tadi saya sebutkan itu bisa membaik, seharusnya masa depannya pun membaik. Oke, Bro Apro, terima kasih atas waktunya dan insight-nya. Harapannya ini dapat bermanfaat bagi Sobat Riu semua. Dan untuk Sobat Riu, terima kasih sudah menyaksikan Rain Podcast. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe media sosial Indonesia Re lainnya. Bye-bye.